Kalau orang pakai kalung, kalungnya gede 500 gram, ditanya kalung apa? Emas. Orang nggak percaya, masa iya dia punya kalung emas 500 gram. Ini kalau nggak percaya ada suratnya. Surat bisa dibikin. Sini kalungnya, saya masukin laboratorium. Pas dimasukin laboratorium ternyata tembaga, Pak Bupati. Marah kan dia. Katanya ini warisan daripada kakek saya. Kakek saya ini ngomong ini emas. Kakeknya sudah mati. Pas dia mau jual di toko emas, diperiksa sama tukang emas, ternyata bukan emas, tembaga. Nggak mau tukang emas bayarin. Marah dia, ngamuk di situ. Hajar tukang emas. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda mengatakan kakek kami berdusta. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda menghancurkan kredibilitas, adalah kehormatan kakek kami yang mengatakan ini emas. Pokoknya Anda wajib untuk percaya ini emas dan bayarin seharga emas 500 gram. Gimana itu? Kira-kira tukang emas kalau ngadepin orang begitu bagaimana? Paling begini. Silahkan jual kepada yang lain. Yang mau husnuzon, nggak mau meriksa ini suratnya, kan suratnya pasti ada merek toko emas. Toko emas tahun 45 di Kebumen, namanya toko emas Saputra Rimba. Dicari di Kebumen, di pasar Kebumen. Bener nggak zaman dulu tahun 45 ada toko emas Saputra Rimba? Ternyata pas diteliti berdasarkan manuskrip kuno, foto-foto zaman Belanda, di Kebumen nggak pernah ada toko emas namanya toko emas Saputra Rimba. Wah, katanya ngomongnya ini toko emas Saputra Rimba, nama toko emasnya ini pemiliknya Tong Cheng. Kata orang-orang yang di situ terus menerus sejak 45 di sini toko emas semuanya masih keluarga. Gak ada yang namanya Tong Cheng, gak ada toko yang namanya Saputra Rimba. Kalau Saputra Rimba itu Tarzan katanya. Itu yang mau neliti. Terus tapi walaupun ini bohong, apa namanya nih, suratnya siapa tahu isinya bener, siapa tahu ini cuma suratnya aja bohong-bohongan, siapa tahu di kalung emas bener. Akhirnya dimasukin ke laboratorium emas, periksa, tukang emas kan punya, gampang sekali tukang emas itu untuk mengetahui itu emas asli atau palsu. Setelah diperiksa palsu, udah suratnya palsu, ternyata emasnya juga palsu. Lalu kita suruh bayarin seharga emas yang 1 gramnya sekarang 1.200.000 kali 500 hampir 1 miliar tuh, 600 jutaan. Silahkan yang mau beli dengan harga itu, walaupun sudah diperiksa emasnya palsu, silahkan. Ada yang udah, saya nggak perlu surat, saya nggak perlu laboratorium, saya pakai ilmu husnuzon. Ini madhabnya ketum saya. Boleh, silahkan ambil itu emasnya, bayarin 600 juta
Tapi tolong jangan sampai dijual ke yang lain lagi. Karena kalau menjual ke yang lain, ini hukumnya bisa nipu. Apalagi kalau dia sudah memeriksa. Tapi masa sih bohong katanya. Walaupun udah diperiksa ini emas palsu, bisa jadi emas zaman dulu dengan zaman sekarang beda katanya. Bisa jadi mesinnya yang salah, disalahin mesinnya. Tapi mesin ini waktu ngejajal yang lain bener. Ngejajal emasnya Neng Siti bener, ini emas asli. Ngejejer Pok Mina bener, ini emas asli. Ngejajal kalungnya Mbak Yu bener, ini emas asli. Hanya ini doang yang dijajal katanya emas, tapi ternyata tembaga. Silakan saja yang mau mengakui bahwa emas itu yang palsu itu sebagai emas yang asli. Husnudon, ambil, bayarin, taruh di lemari. Jangan sampai kapanpun untuk dijual ke yang lain lagi. Ji, ini ukit ternyata. Nggak tahu saya ini kalau kita pakai Idris. Masya Allah. Itu ceritanya begitu, tapi itu sudah lewat. Tenang Pak Kapolres, udah selesai ya Wahid. Gimana suruh ngomong lagi? Ini sudah selesai, udah tinggal yang mau husnudon monggo, yang mau berdasarkan tadi itu tukang emas yang memeriksa di pasar Kebumen yang sudah tidak ada toko Saputra Rimba tuh, dan sudah dimasukkan ke laboratorium ternyata ini bukan emas, ya monggo. Yang nggak habis pikir ini yang punya emasnya nih, tukang emas disepak-sepak tadi. Luar biasa. Ini kalau semua se-Indonesia, pejabatnya, presidennya, menterinya, kemudian apa ke bawah, gubernur, sekda, kemudian bupati, sekda, camat, sekcam, lurah, suluk semua, insya Allah nggak bakal ada korupsi. Masa iya suluk korupsi juga? Insya Allah itu luar biasa kalau mau suluk. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. 1 tahun kata DPR RI kita bikin 10 hari libur nasional untuk seluruh bangsa Indonesia. Suluk Thariqah Naqsabandiyah. Masya Allah. Malaikat ada ngantuk malaikat. Kenapa? Gak ada kerjaan gitu. Gak ada yang korupsi 10 hari ini katanya. Semua pada megang tasbih. Tidak boleh bergerak kecuali penutup musabbihah, itu pun makan tasbih. Lidahnya dilipat ke atas, matanya terpejam, yang ada hanya Allah. Masya Allah, indah banget ini kalau begini ya Rafiq. Indonesia bertoriko. Jangan bersolawatan aja. Sekarang sholawat udah lihatnya udah Masya Allah ya. Katanya cinta kepada Nabi, betul. Salah satu ciri orang bercinta atau mencintai Rasul adalah bersalawat. Tapi dengan metode salawat zaman sekarang, Masya Allah, ngelus dada para kiai-kiai. Ini sudah harus ada perhatian khusus. Kebumen bersolawat, Jateng bersolawat, tapi gaya solawatnya sekarang kayak konser. Acaranya habis maghrib, sebelum maghrib udah pada duduk nggak sholat maghrib. Perempuan-perempuan pada joget-joget gini. Kalau gerakannya gerakan kayak tahlil, Allah, 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 gitu aja sih.
Ini luar biasa, ada yang berdiri sampai muter-muter kain, muter-muter baju dan sebagainya. Nah ini harus menjadi perhatian para ulama juga para pejabat. Bagaimana caranya untuk agar mencintai Nabi dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Nabi. Qulu sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad itu cara bersolawat, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau dengan siada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tariqah Naqsyabandiyah sallallahu ala Nabi Muhammad. Semua itu ada jalurnya, ada sanadnya bagaimana kita membaca sholawat.